Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin share tentang back pressure strategi in distribute system gitu. Mungkin kalau dari istilahnya terlihat agak asing ya, tapi sebenarnya ini tuh hal-hal yang familiar yang mungkin teman-teman rasakan ya, apalagi teman-teman yang sudah apa ya berinternet ria di era 2010 mungkin 2000 ya 2010 2008 2009 lah pasti familiar atau pernah lah sesekali mengalami hal ini baik sebagai user maupun si pengelola sistem atau server itu tersendiri. Nah, kenapa saya bilang familiar? Soalnya ini terjadi di apa namanya situs yang lumayan populer ya, yaitu Kaskus gitu. Jadi teman-teman di media 2010-an ke atas ya, ya harusnya 2010-an pasti teman-teman familiar dengan gambar-gambar ini ya di Kaskus. Jadi ketika teman-teman akses Kaskus pasti pernah menjumpai gambar ini. Terus kalau misalnya teman-teman yang Twitteran dari era 2009 mungkin ya, 2009, 2010 sampai 2012 mungkin pasti sempet ya ngelihat gambar paus di ya paus atau hiu ini. Ya hiu lah, hewan laut ini di desktop atau aplikasi mobil teman-teman ya ketika ketika mengakses situs Twitter. Terus untuk yang memang mengerti atau berkecimpung di dunia IT, mungkin sesekali pasti menjumpai ketika mengakses website itu mendapat error 429. Dan ini sebenarnya apa sih yang terjadi di belakang ini gitu? Kenapa kita mendapatkan gambar seperti ini? Terus kenapa kita nggak bisa mengakses konten yang ada di situs yang kita ingin tuju gitu? Nah, gambar-gambar itu mengindikasikan bahwa sistem atau layanan atau situs ya yang teman-teman kunjungi itu mengalami back pressure ya. Back pressure itu sebenarnya apa sih? Ya, back pressure itu signal dari suatu sistem ketika suatu sistem itu mengalami penurunan performance ya. Nah, penurunan performance-nya itu kenapa sih? Biasanya ini tuh terjadi pada sistem atau ya saya bilang sistem aja ya. Sistem itu traffic lebih banyak daripada kapasitas sistem atau server yang bisa diakomodir gitu. Jadi kasarnya lebih besar pasak daripada tiang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan gambar seperti di slide sebelumnya, ya ada kemungkinan sistem atau situs yang teman-teman kunjungi itu mengalami back pressure. Nah, itu secara definisi back pressure itu seperti itu. Nah, kenapa ini penting? Nah, ini bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia IT, hal ini sangat penting ya karena dampaknya mungkin bisa menyebabkan server atau sistem yang teman-teman kelola itu menjadi tidak bisa diakses ya. Hmm, atau bahkan bisa bisa korup gitu. Jadi kalau misalnya situs teman-teman itu merupakan situs finansial, ya, finansial atau payment gateway ya, itu kan merupakan loss yang besar sekali ya kalau sampai ini terjadi. Terus biasanya back pressure itu ya menyerangnya memori, CPU, sampai eh, sistem-sistem itu mengeluarkan kode-kode kegagalan seperti 429 ya, yang gambar di slide pertama. Terus kadang kalau sampai lumat ya server atau sistem teman-teman ngebalikin atau return status code-nya bisa 503 itu kan mengindikan sistem atau situs yang kita kelola down ya. Nah, itu harusnya bisa teman-teman hindari apabila teman-teman itu ngeh ya apa yang terjadi dengan sistem atau situs yang teman-teman kelola gitu sih. Nah, biasanya sih back pressure ini menyerang beberapa aspek atau beberapa pos ya. Biasanya kan kalau sistem itu ada yang menggunakan message queue ya. Message queue itu kayak Kafka, SQS atau RabbitMQ. Nah, ini indikasinya biasanya banyak eh, jumlah queue yang tidak bisa
terproses gitu. Misalnya dalam 1 jam ada 1000 queue yang numpuk nggak bisa diproses. Nah itu bisa jadi indikasi teman-teman kena back pressure ya. Terus kalau pada HTTP API biasanya end user itu dapat kode error 429 dan server ngebalikin respon user itu 503 gitu. Jadi kalau 429 itu biasanya server nggak down ya. Biasanya itu bisa jadi proteksi atau rate limit si server itu. Tapi kalau sampai 503 ya berarti sistem atau server yang teman-teman kelola ya itu bisa jadi down gitu. Soalnya kan memang error 500 gitu sih. Terus ini juga di stream processing system kayak Flink, RX Java, terus juga bisa terjadi di database itu apabila ya jumlah traffic yang datang itu lebih banyak daripada kapasitas database server yang teman-teman miliki gitu. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang bisa kita mitigasi sih. Nah, gimana sih strategi kita memitigasi ini? Yang pertama sih sebenarnya ada buffernya. Jadi kalau misalnya back pressure ini terjadi di misalnya queue yang teman-teman kelola, sebenarnya itu bisa di buffering ya istilahnya. Jadi teman-teman bisa bisa apa namanya meningkatkan waktu simpan si Mises itu di dalam queue system. Jadi ya walaupun lambat tapi Mises itu nantinya akan diproses juga gitu. Jadi hal-hal seperti itu bisa teman lakukan gitu untuk meminimalisir transaksi atau traffic yang loss. Cuma yang teman-teman perlu perhatikan ya biasanya sih makin banyak Mises queue yang teman-teman simpan ya itu dapat menaikkan juga jumlah konsumsi memori ya. Kalau memang itu dibiarkan terlalu lama, ya nanti teman-teman sistemnya bisa down gitu. Nah ini sebenarnya sangat tricky ya. Teman-teman harus menentukan buffering configuration yang sesuai dengan teman-teman kapasitas atau arsitektur yang teman-teman kelola gitu sih. Jadi nggak ada nilai pasti, tapi cara ini bisa teman-teman lakukan. Nah, kalau yang advance-nya sih sebenarnya ya ini nggak semua harus apa namanya mengimplementasikan eh, modern arsitektur Q seperti ini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ini berkecimpung di industri finansial, ya sepertinya kan biasanya mereka tidak mentolerir satupun transaksi ya, atau traffic yang loss ya. Karena kan bisa jadi satu transaksi yang loss atau ya loss itu nilainya bisa bisa besar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bergerak atau berkecimpung atau mengelola servernya yang kebetulan bisnisnya di industri finansial, arsitektur seperti ini bisa teman-teman pertimbangkan. Jadi di sini sih kurang lebih sederhananya penjelasannya itu setiap message queue yang masuk itu akan di-deliver terlebih dahulu. Terus dilihat apakah message itu bisa diproses oleh subscriber ya. Kalau bisa ya langsung traffic teruskan oleh subscriber. Tapi kalau misalnya dalam waktu tertentu message itu tidak dikonsum juga, maka message tersebut harus ditampung di lain tempat untuk kemudian di reroute lagi ya ke proses dari awal. Jadi dengan ini tidak ada misses atau transaksi yang loss satupun karena setiap transaksi yang memang tidak dapat diproses oleh SLA teman-teman itu bakal ditampung terlebih dahulu. Ya impactnya sih transaksi akan lebih lama aja ya, cuma tidak ada transaksi yang loss. Jadi seperti itu sih. Mas juga atau teman-teman aja ada queue
ketika ada bisa tidak itu akan nge-trigger untuk Mises tersebut gitu. Jadi ada banyak cara yang bisa teman-teman lakukan ketika back pressure itu terjadi di sistem queue yang kita kelola. Nah, salah satunya ya dengan mengimplementasikan arsitektur seperti ini gitu. Jadi ada beberapa opsi ya yang teman-teman bisa lakukan. Nah, ini kalau terjadi di area depan ya. Biasanya kan area depan, teman-teman arsitekturnya itu di depan ada API gateway ya sebelum ke microservice gitu. Microservice ini berarti kan si produser ya yang di belakang di API gateway. Misalnya ketika teman-teman memang kapasitas servernya ini tidak bisa apa, kalau ketika di scalingnya udah nggak bisa lagi ya teman-teman bisa mempertimbangkan untuk ngedrop traffic tersebut dalam kurun waktu tertentu gitu, yaitu sesuai dengan SLO ya. SLO teman-teman itu di suatu bisnis itu di dimaklumi sampai angka berapa. Nah, itu sih. Nah, ini tadi, jadi itu istilahnya kita melakukan throttling atau rate limit ya. Jadi di gateway di bagian depan arsitektur teman-teman itu sebenarnya kita bisa melakukan throttling atau rate limit ya. Jadi eh, caranya banyak banget. Jadi misalnya kita ingin melakukan rate limitnya itu untuk satu IP itu misalnya 20 request per second. Jadi kalau misalnya melebihi 20 request per second, teman-teman bakal ngedrop dulu dalam kurun waktu tertentu baru traffic dibuka lagi. Nah, itu salah satu contoh skenario-nya. Namun skenario yang lain juga banyak ya. Cuma yang perlu teman-teman perhatikan ya berarti kan kalau ada traffic yang di limit berarti itu potensi user nggak bisa mengakses kan juga juga harus diperhatikan. Nah, ini yang mesti teman-teman pertimbangkan untuk menetapkan angka-angka throttling atau rate limitnya ya. Jangan sampai ngeset eh, throttlingnya itu terlalu lama gitu sih. Semua. Nah, ini contoh-contoh konfigurasi rate limit ya di web server. Nah, ini saya ngambil contohnya dari konfigurasi Nginx. Jadi di sini ya contohnya ketika ada satu IP ya, satu IP itu eh, nge-request 10 request per second itu akan di drop ya, di drop. Jadi selama dia melebihi itu, dia akan di drop trafficnya baru akan dibuka kembali ya. Ini kalau dilihat sih 10 menit baru dibuka kembali gitu. Nah, ini sebenarnya konfigurasi kecil yang bisa teman-teman lakukan ya daripada teman-teman nggak ada kontrol sama sekali untuk mencegah back pressure ini terjadi di sistem teman-teman ya. Nah, ini. Kalau yang ini kan udah langsung aja di reject. Nah, ini eh, contoh contoh yang gambar Kaskus maintenance sama Twitter yang menggambar hiu ya, itu contoh sistem tersebut ketika terjadi load yang cukup besar atau traffic yang cukup banyak daripada kapasitas sistem yang dipunyai ya dia melakukan drop langsung ya. Jadi traffic baru akan dibuka ketika load servernya atau sistemnya itu menurun ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa pertimbangkan juga sebagai opsi yang teman-teman bisa implementasikan ya. Cuma yang perlu perlu diperhatikan ya kalau transaksi drop ya berarti kan itu potensi loss juga gitu sih. Tapi ya nggak semua organisasi atau unit bisnis itu memiliki budget lebih ya untuk scaling jumlah jumlah kapasitas sistem atau server yang dikelola. Nah, cuma ini memang opsi yang teman-teman bisa pilih kalau memang ini bisa dimaklumi oleh stakeholder ya kenapa enggak gitu. Oke. Jadi itu beberapa cara untuk memitigasi teman-teman ketika ada atau terjadi big pressure ya
sistem teman-teman. Jadi untuk langkah selanjutnya sih ya kalau misalnya teman-teman punya monitoring, pastikan monitoringnya itu memonitor metrik panjang panjang atau besar Q ya. Jadi dari situ kan kita bisa mengindikasikan sistem kita ini sehat atau enggak sih gitu. Kalau misalnya enggak sehat kan jadi kita bisa tahu kita mesti apa gitu. Terus kita juga bisa mengindikasikan bottleneck di sistem kita tuh ada di sisi mana sih. Terus yang kedua, sebaiknya ya teman-teman juga memonitor request latensi dari eh, masing-masing endpoint ya. Jadi ketika back pressure itu terjadi, teman-teman bisa bisa mengidentifikasi kira-kira API mana ya atau service mana ya yang latensinya besar. Hmm, jadi teman-teman bisa take action untuk nge-solve masalah itu gitu. Makanya kalau sistem load CPU memori mah nggak perlu dibicarakan lagi. Ini memang metrik wajib yang harus teman-teman kelola ya harus ada ya di satu monitoring. Terus untuk khusus error rate, kalau back pressure ya biasanya error rate 429 atau 503 gitu sih. Jadi kalau 429 biasanya itu error dari sisi klien ya. Jadi memang servernya hanya memperbolehkan si klien untuk mengakses sejumlah request dalam waktu tertentu. Nah, kalau sampai 503 ya berarti sistem atau server teman-teman itu udah down ya. Jadi dua status code ini patut teman-teman pertimbangkan untuk dimonitor gitu atau dibeli awal sepakati bersama ya. Nah, itu empat metrik besar yang bisa saya sarankan untuk dimonitor ya. Sebenarnya ada banyak lagi sih. Jadi ya semakin banyak metrik yang kita monitor, semakin banyak metrik yang kita kenal ya, semakin kita tahu ya banyak, semakin kita tahu si sistem atau server yang kita kelola itu sehat atau enggak gitu. Oke, ya jadi kesimpulannya back pressure ini perlu teman-teman perhatikan dan mitigasi ya. Jadi kalau kita misalnya punya kontrol terhadap hal ini ya, ini akan menjaga sistem teman-teman tetap 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 bisa melayani traffic ya. Entah apapun mitigasi yang teman-teman lakukan, paling enggak teman-teman udah berupaya untuk mencegah semua traffic loss ya gitu. Terus ya itu mungkin bisa dipertimbangkan ya dengan stakeholder. Jadi pilih strategi mana yang cocok dengan uh, lini bisnis yang teman-teman kelola gitu sih. Terus ya aktivitas ini sebaiknya selalu dimonitor dan dituning secara berkelanjutan ya. Jadi ini tidak akan pernah usai gitu proses monitornya. Selama teman-teman masih ngelola ya, berarti itu proses monitornya berkelanjutan gitu. Harus selalu periodik di review ya. Nah ini yang terakhir ya, ya walaupun cuma menerapkan load limit, paling enggak itu ada kontrol back pressure yang teman-teman lakukan ya daripada tidak sama sekali gitu sih. Nah ini semua bisa teman-teman pertimbangkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman eh, di sana ya. Mungkin ini akhir dari presentasi saya tentang back pressure di distribut. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore.